Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Semoga kalian sehat semua ya dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, baik sebelum itu Bapak akan mengecek daftar hadir kalian semua ya. Akan Bapak panggil ya. Lalu Agatha Elsa, apakah hadir? Hadir, Pak. Eselia Sila, Hadir, Pak. Walita Pohan. Hadir, Pak. Nah, baik. Jika hadir semua, maka sebelum mulai pembelajaran, Bapak minta tolong untuk Walita untuk memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Sudah, Pak. Baik, terima kasih Kalita telah memimpin doa. Nah, sebelum masuk pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu Bagimu Negeri. Apakah semuanya hafal lagu Bagimu Negeri? Hafal, Enggak nih, Pak. anak. Pak. Baik, mari kita nyanyi bareng-bareng ya. Tolong dong, buka dulu mic-nya, biar terdengar suara kalian yang merdu-merdu itu anak-anak. Baik, mulai ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu jiwa raga kami. Terima kasih sudah nyanyi lagu wajib. Nah, selanjutnya jadi untuk pada kegiatan hari ini kita akan belajar tema 9, kayaknya berikut dengan subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada kegiatan kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video wawancara melalui PowerPoint, maka saya dapat membuat teks tertulis menggunakan pertanyaan dengan kosakata baku dan kalimat efektif minimal 3 kalimat tanya. Lalu yang kedua, setelah peserta didik dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, maka peserta didik dapat mengumpulkan informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan minimal 3 pertanyaan. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, setelah peserta didik dan guru berdiskusi melalui Google Meet, peserta didik dapat membuat laporan hasil wawancara. Lalu yang keempat, setelah peserta didik melaporkan hasil wawancaranya, peserta didik dapat menyimpulkan hasil wawancara dengan teks tertulis. Nah, itu tadi tujuan baca kita pada hari ini. Lalu selanjutnya, nah, di sini Bapak mempunyai video video contoh wawancara sederhana seperti dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, berikut yaitu videonya. Tolong simak dengan baik ya, anak-anak. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh wawancara sederhana berikut. Assalamualaikum. Selamat sore, Kak Putri Andini. Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Dek. Perkenalkan, saya Gita Sari. Saya siswa SD Pusat 2.
Saya ingin mewawancarai kakak tentang makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Silakan Gita, kakak senang sekali bisa berbagi ilmu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu apa hobi kakak? Tentu, kakak hobi sekali menanam bunga, sayuran, dan buah-buahan di pekarangan rumah. Wah, kakak hebat. Ini berkaitan juga dengan topik wawancara kita. Tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan kita ini, Kak? Tumbuhan yang ada di lingkungan kita sangat beragam. Ada tanaman buah, tanaman hias, maupun tumbuhan liar. Tanaman buah yang banyak ditanam warga sini, misalnya pohon mangga, jambu air, pepaya, dan rambutan. Ada juga tanaman hias seperti pohon mawar, bugenvil, dan anggrek. Tumbuhan liar tumbuh di beberapa rumah yang tidak ditempati warga. Saya minta maaf jika ada ucapan saya yang tidak berkenan. Gita, kakak senang bisa membantumu. Nah, anak-anak, setelah mengamati video tersebut, Bapak ingin bertanya pada kalian. Nah, dalam wawancara tersebut, orang yang diwawancarai disebut sebagai apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba dong jawab. Saya, Pak. Ya, baik Agatha. Apa ya jawabannya? Narasumber. Ya, betul banget. Nah, jadi dalam wawancara tersebut terdapat yaitu wawancara dan narasumber. Wawancara itu adalah kita yang mewawancara kita sebagai orang yang bertanya dan narasumber merupakan orang yang kita wawancarai. Nah, selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan dari anak-anak semua tentang video tadi? Ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Ya, apa silah untuk ditanyakan? Itu Pak, sebentar Pak. Hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan wawancara itu apa ya Pak? Baik, jadi gini, sebelum kita wawancara, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Yaitu yang pertama, etika kita ketika wawancara. Karena etika itu perlu sekali kita jaga atau kita jaga dengan baik dalam melakukan wawancara. Lalu pedoman wawancara. Dalam sebuah wawancara kita harus memiliki pedoman tertentu dalam sebuah melakukan wawancara. Lalu taktik wawancara. Nah, dalam wawancara kita juga memerlukan taktik untuk melakukan wawancara tersebut karena itu juga diperlukan juga agar wawancara juga berjalan dengan baik juga. Lalu kelincahan dalam bertanya. Nah, jadi kita dalam wawancara kita dapat lincah dalam bertanya di pertanyaan kita tuh tidak monoton atau bisa saling berkaitan gitu ya. Apakah bisa dimengerti, anak? Nah, lalu yang selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan. Jadi wawancara itu adalah sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang kepada narasumber dengan tujuan memperoleh informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Jadi wawancara itu kita ingin memerlukan informasi yang kita butuhkan atau jawaban yang kita butuhkan. Nah, jadi anak-anak, tadi kan di depan sudah dijelaskan bahwa kita akan membuat pertanyaan dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, sebelum itu apa sih yang dimaksud dengan kosakata baku dan kalimat efektif itu apa? Nah, Bapak akan menjelaskan tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Yang pertama yaitu kosakata baku. Nah, kosakata baku itu adalah kata yang cara pengucapannya itu atau penulisannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Lalu kaidah standar yang dimaksud itu dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau IED, tata bahasa baku, ataupun dengan kamus umum. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat efektif. Nah, kalimat efektif yang maksud itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat.
ada subjek dan predikat. Lalu dapat memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur dalam wawancara. Nah, unsur-unsur penting dalam wawancara yang harus kita pahami yang pertama adalah apa atau what. Jadi apa yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan suatu atau kejadian yang terjadi. Lalu ada lagi di mana atau where, yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan tempat sesuatu atau tempat kejadian yang terjadi. Lalu kapan, when, yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Nah, lalu siapa atau who, yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan siapa pelaku pada saat kejadian yang berlangsung. Lalu ada mengapa atau why, yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan suatu alasan kejadian tersebut. Nah, jadi ada beberapa unsur ya pertanyaan dalam wawancara ya, anak-anak. Jadi seperti ini unsurnya yang harus kalian pahami untuk melakukan untuk membuat sebuah pertanyaan dalam wawancara. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah untuk menyusun pertanyaan. Jadi dalam pertanyaan itu kita memerlukan langkah-langkahnya. Jadi tidak asal buat pertanyaan aja. Nah, langkah-langkah menyusun pertanyaan itu ada. Yang pertama, kita harus menentukan tema yang sesuai dengan kejadian tersebut. Jadi dalam wawancara itu kita harus menyesuaikan pertanyaan dengan kejadian tersebut. Lalu kita dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi kalau kita mencari informasi jangan dari satu sumber saja, karena itu dengan berbagai sumber maka kita dapat meroleh banyak informasi juga. Lalu kita dapat mengembangkan tema yang sudah sesuai. Ada juga kita membuat pertanyaan menggunakan unsur-unsurnya. Lalu yang ini mengoreksi kata-kata yang salah. Jadi dalam pertanyaan jika ada kata yang salah, kita harus perlu mengoreksinya, karena itu juga tidak baik juga kalau kita tidak mengoreksinya. Nah, terus ada juga sini langkah mesin. Jadi sudah dapat. Jadi kata itu pertanyaan itu sudah dapat digunakan untuk menanyakan. Jadi sudah pantas untuk kita tanyakan atau belum. Nah, di sini Bapak kan sudah menjelaskan seperti langkah-langkah, gimana unsur-unsurnya. Nah, di sini ada bacaan dan nanti ada sebuah soal yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini ada teks bacaan. Ada yang mau membaca? Talita, Agatha, atau Esel? Ada yang mau membaca teks bacaan ini? Ya, baik, coba Agatha, coba dibaca. Yang pelestarian aja ya, Pak? Ya, yang pelestarian aja. Coba dibaca. Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan kepada alam. Sudah, Pak. Nah, setelah kalian baca seperti bacaan tadi, sini banyak ada soal, yaitu buatlah 3 pertanyaan wawancara tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dalam menjaga pelestarian sumber daya alam dengan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Nah, jadi di sini Pak beri waktu 10 menit lah untuk membuat pertanyaan tersebut ya. Baik, coba kalian kerjakan dulu ya. Nah, sudah habis waktunya. Coba dia mau menjawab. Agatha mungkin? Ya, Pak. Ya, gimana? Apa pertanyaan yang kamu buat tadi? Coba. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Dan yang ketiga, apa manfaat menjaga keseimbangan dan kelestarian alam? Begitu, Pak. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus banget tuh. Jadi pertanyaan tersebut nanti dapat dikembangkan lagi dengan kalian melakukan wawancara, mungkin dengan
orang tua, Pak Ibu guru yang di sekolah, atau dengan mungkin kayak Pak Lurah yang kalian temui di jalan atau di kelurahan ya. Jangan tanya seperti itu kok. Nah, selanjutnya di sini ada LKPD, lembaga kerja didik. Tapi sebelum mengerjakan LKPD ini, Bapak ingin kalian membuat kelompok dulu, dan tadinya sudah Bapak bagi juga kelompoknya. Jadi dalam kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi kelompok ini cuma untuk kalian berdiskusi tentang membuat pertanyaan saja. Jadi untuk mengerjakannya kalian individu, tapi untuk diskusinya kan kelompok. Nah, jadi sini yang pertama ada Agatha Elsa dan Reza, lalu yang kedua ada Eselia dengan Sulistyo, yang ketiga Talita dengan Gonzales. Jadi nanti ada 3 kelompok, tapi nanti kalian mengerjakannya sendiri ya. Bapak kasih waktu ya 20 menit lah untuk berdiskusi tentang pertanyaan yang akan kalian buat. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kalian berdiskusi dengan baik. Gunakan waktu sebaik mungkin ya anak-anak. Baik, waktunya sudah habis. Yang pertama, menanyakan tentang apa saja yang dibersihkan dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Dan jawabannya, jadi yang dibersihkan itu adalah daun-daun yang berserakan, kemudian lumut-lumut yang menempel pada tembok, dan ranting-ranting pohon. Kemudian yang kedua itu kami menanyakan siapa saja yang ikut andil membersihkan dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi jawabannya itu semua warga ikut andil dalam kegiatan kerja bakti Punden desa ini. Kemudian yang ketiga itu kami bertanya di mana pelaksanaannya. Nah, jadi pelaksanaannya itu berada di Punden desa. Dan yang keempat, kapan kerja bakti itu berlangsung? Nah, jadi kegiatan kerja bakti ini berlangsung pada hari Minggu. Dan yang terakhir, bagaimana prosesi kerja bakti itu berjalan? Nah, prosesi kerja bakti itu berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala sedikit pun. Begitu, Pak. Nah, baik, terima kasih ya atas presentasinya dari Agatha. Nah, lalu selanjutnya yaitu, nah, itu tadi merupakan rangkaian dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang presentasi tadi pada pembahasan kali ini. Ada yang mau bertanya? Sejauh ini belum ada, Pak. Baik, jika sudah ada atau mungkin anak-anak sudah paham. Nah, baik. Jadi, pada pembahasan kali ini dapat digunakan bagaimana kita membuat pertanyaan dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi, dalam membuat pertanyaan itu kita juga harus paham apa sih unsur-unsurnya yang ada dalam membuat teks pertanyaan wawancara, lalu bagaimana langkah-langkahnya, dan itu tadi kita juga telah mempelajari apa sih kalimat efektif dan kosakata baku dalam membuat pertanyaan wawancara. Nah, maka selanjutnya Pak ingin menyampaikan bahwa ada tugas yang saya kerjakan di rumah. Nanti Bapak akan bagikan link Google Form-nya, tolong kerjakan ya. Lalu untuk kegiatan hari ini kita telah usai, dan tadi kita telah mempelajari tentang kalimat efektif, kosakata baku, unsur-unsur dalam membuat pertanyaan, langkah-langkahnya, dan kita juga telah belajar bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara, lalu kita juga sudah melakukan wawancara langsung. Nah, untuk itu, maka pembelajaran ini telah usai, dan selanjutnya maka sebelum doa, Bapak ingin berpesan, semoga kalian tetap menjaga prokes, karena walaupun pandemi sudah menurun, tapi kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita, karena sebentar lagi kita juga akan offline. Nah, itu untuk menutup kegiatan pada hari ini, maka Bapak minta Talita untuk menutup dengan doa. Ya, baik Pak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini,
alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.